Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan lagi beribadah kepada Tuhan. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kita. Tetapi kalau kita ada hari ini, semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjalani waktu demi waktu menjadi sesuatu yang penuh dengan tanda tanya. Tantangan, sakit penyakit. Kemarin anak kami tiba-tiba sakit panas gitu ya. Sakit panas. Dia panas, dia kedinginan gitu. Kita gak pernah tahu saudara-saudara sekalian. Sehingga saya bilang sama Angel, tolong gantikan dia untuk main musik hari ini. Dia harus terbaring karena sakit. Dan itulah kehidupan. Tapi kalau kita bisa sehat hari ini, itulah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak bisa kita hitung saudara-saudara sekalian. Hari yang kita jalani di hari ini sampai di bulan yang ke-10 sampai hari ini. Lihat, itulah semua karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita harus menangis untuk sebuah kehidupan yang gak mudah kita hadapi. Karena kita boleh berpikir kenapa Tuhan yang harus terjadi. Tetapi kita tahu bahwa semua yang Tuhan buat pasti yang baik. Pasti yang baik. Gak ada yang gak baik. Mungkin kita punya tantangan, sakit penyakit. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa apa yang kita alami, tidak ada sedetik pun, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Buat ibadah pada pagi hari ini, saya percaya saudara datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang siap diubahkan. Hati yang siap menerima urapan roh itu. Maka hari saudara akan pulang dengan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan ibadah kita saudara-saudara oleh Ibu Ida bagi kita sekalian. Firman Tuhan oleh Mayornya Tambu Bulu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau di kesempatan ini kita masih bisa mengecap dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita tidak bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita melantunkan sebuah pujian yang mengatakan, "Ku mau selalu bersyukur." Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengingat akan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Baik dalam sukacita, baik dalam gejolak, baik dalam kesehatan maupun sakit, dalam kesuksesan maupun kegagalan. Kita bersyukur bukan hanya untuk sesuatu yang baik, tapi kita juga bersyukur untuk apa yang sudah dirancangkan Tuhan pada hidup kita. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangmu. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi Tuhan mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangmu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangmu. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Mayor Erwin Tampu-Bolon akan membuka ibadah pada pagi hari ini melalui doa pembuka. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita hadapi. Mari naikkan doa syukurmu kepada Tuhan. Dalam 1-2 menit katakan, aku mau bersyukur untuk kekuatan Tuhan. Aku mau bersyukur untuk kesehatan. Aku mau bersyukur untuk tantangan. Aku mau bersyukur untuk persoalan. Aku mau bersyukur untuk sakit penyakit. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat bagi kita. Berdoalah, sampaikanlah syukurmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita selalu bersyukur atas hidup saudara dan saya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini doa kita saudara sekalian. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. ini doa kami Bapa. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur untuk apapun yang Kau buat bagi kami Bapa. Kami bersyukur untuk kemenangan, tantangan, sakit penyakit, untuk apapun yang kami alami. Kami berterima kasih kepada Yesus. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan selalu. Mau selalu Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang kami boleh alami. Kami bersyukur kepada Tuhan. yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan sama-sama Kau. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ini doa kami. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang setia bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Oleh sebab itu kami mau beribadah kepadamu pada pagi hari ini sebagai syukur kami kepadamu. Oleh sebab itu hamba berdoa, berkati ibadah ini Bapa. Berkati semua umatmu yang ada dalam gerejamu. Berkati dan urapi semua kami yang melayanimu. Hamba-hambamu diberkati kami semua oleh Tuhan. Kiranya pujian kami hanya kepadamu Bapa. Biarlah kami hari ini diberkati Tuhan, dan kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Kami ingat umat-umatmu yang gak bisa datang karena sakit penyakit.
Tuhan sembuhkan mereka. Kiranya hari Tuhan melawat semua kami. Ini doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Imamat 10 ayat yang ketiga. Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karim kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu, aku akan perlihatkan kemuliaanku. Kuduslah Tuhan, karena itu berikanlah ibadah kepada Tuhanmu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memujikan buku Bala Keselamatan nomor 7. Dan pujikanlah lagu ini bagi Allah yang Maha Kudus. Untuk menilai kesalehan seseorang, karena di balik kebaikan terkadang terselip motivasi yang justru itu tidak benar di hadapan Allah. Ketika kita mau datang dan mengakui betapa lemah dan rapuhnya kita terhadap dosa dan pencobaan, maka Ia yang setia dan adil akan menyucikan dan membentuk hati kita menjadi murni. Buku Bala Keselamatan nomor 229. Ku ingin hati yang suci murni oleh pancar al-hayat yang jernih. Mari kita pujikan bersama. Oleh pancar
jawaban kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau apa yang kita inginkan itu tercapai, tentu pasti kita akan bahagia dan merasa bersyukur. Tapi bagaimana kalau yang Tuhan beri justru masalah demi masalah yang tak kunjung selesai? Perkara yang membuat kita menjadi semakin khawatir dan bertanya, bagaimana Tuhan aku harus menghadapinya? Karena secara pandanganku itu terlihat mustahil. Apa yang aku dengar itu nggak mungkin. Kalau kita mengalaminya, biarlah saya dan saudara mengingat. Ada sebuah lagu yang mengatakan seperti ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
sanggup. Ya setiap kali mesti kita bernapas ya. Allah sanggup melakukan segala perkara karena Dia tetaplah Allah yang berkuasa dan bertahta baik atas alam semesta dan yang memegang hidup kita. Betapa hebat, betapa kuat. Mari kita nyanyikan bersama. Sama seperti kita mencintai seseorang, cinta itu perlu untuk dinyatakan. Tidak hanya lewat angan dan perkataan, tapi bukti yang nyata. Dan salah satunya adalah dengan kita memberikan yang terbaik melalui berkat materi yang sudah dipercayakan kepada Tuhan. Buku Bala Keselamatan nomor 149 biarlah mengiringi kita untuk memberikan persembahan kolektor. Kepada petugas dipersilahkan.
Sersan Mayor Korops, Bapak Jupito. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari yang indah, Tuhan sudah himpunkan semua umat-umat Tuhan datang ke gereja-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan terima kasih karena berkat Tuhan senantiasa meliputi di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh juga memberikan sebagian persembahan, baik itu persembahan kolekte, persembahan apapun namanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap berlaku sampai saat ini, karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami khususnya berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami boleh berada senantiasa di negara Indonesia aman, damai, dan sentosa. Dan Tuhan memberkati khususnya dalam pemulihan perekonomian yang masih belum sempurna. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya dalam program-program gereja. Tuhan kiranya memberkati, baik itu renovasi, baik itu pengembangan daripada sumber daya manusia yang ada di tempat ini, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya beberapa saat yang akan datang, khususnya pada hari ulang tahun Bala Keselamatan. Tuhan berkati semua yang mengambil bahagian, kiranya pada hari ulang tahun boleh membawa berkat bagi semua orang yang hadir pada tanggal 11 bulan 11 di tahun 2022. Kami juga berdoa ibadah syukur yang akan dilakukan pada akhir bulan ini. Tuhan kiranya juga memberkati, karena kami tahu Tuhan senantiasa memberkati gereja ini menjadi atau menjalankan misi daripada Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang jauh daripada Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu adalah pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ketika hati jemaat mau membuka hati dan mau dikoreksi oleh firman-Mu, maka semua jemaat yang hadir akan merasa berkat Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya dan boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami memohon kiranya Allah yang penuh rahmat senantiasa memberkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Diberkati hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kerinduanmu, diberkatilah masa depan daripada diri kita masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang dicita-citakan senantiasa dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya ketika firman akan dibentangkan pada pagi hari ini oleh hamba-Mu. Sucikan hati dan pikirannya. Setiap kata dan kalimat yang keluar, kiranya Tuhan memberkati lebih dahulu, sehingga jemaat yang mendengar akan merasa diurapi oleh Roh Kudus, sehingga firman itu tidak akan lalu dengan sia-sia, akan mengambil bagian yang terpenting di dalam kehidupannya. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam diri kita masing-masing ataupun di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bersabdalah pada pagi hari ini, dan kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi yang indah yang pernah saya dengar di media sosial. Ilustrasinya begini. Hidup kita itu seperti paku di tangan kiri dan Tuhan yang memegang palunya.
Ada kalanya melalui didikan, melalui ajaran, Tuhan itu memalu hidup kita. Tapi di sisi yang lain, di tangan kirinya, Tuhan memegang hidup kita supaya kita nggak pergi, supaya kita nggak kemana-mana. Inilah hubungan dengan Tuhan. Terkadang Tuhan berkata, aku harus memalu hidupmu berkali-kali. Aku harus memproses hidupmu untuk kebaikanmu, untuk memurnikan hidupmu. Tapi di sisi yang lain, Tuhan memegang hidup kita dengan kasih supaya kita gak pergi kemana-mana. Saudara bayangin kalau kita mau memalu, terus kita gak memegang pakunya, paku itu pasti akan mental. Itulah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu atau hidup ini akan menjadi seperti beban kalau Tuhan tidak memegang hidup kita. Karena itu pentingnya menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan melalui kesempatan ini kita akan mendengarkan firman-Nya yang membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu semakin erat, sehingga hidup kita gak akan kemana-mana. Sebuah pujian yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung, biarlah itu boleh menyiapkan hati kita untuk mendengar sabdanya melalui hamba-Nya yang sudah dipercayakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak
Bapa di dalam sorga, kami telah mengagungkan Engkau Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau, dan saat ini kami akan belajar lagi firman. Roh Kudus Tuhan menuntun hati pikiran kami, dan Engkau urapi kami semua, Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau, dan kami rindu untuk mendengar suara-Mu dan perintah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali belajar firman Tuhan. Saya akan membaca dari kisah tokoh Alkitab, seorang raja yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Pembacaan yang cukup panjang. Tapi ada beberapa ayat yang kita akan belajar dari kisah ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat 13, demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar tentang tokoh Daud pada pagi hari ini. Ada banyak teladan yang baik ya, yang telah dilakukan Daud pada masa mudanya. Ada yang menafsirkan pada saat dia diurapi oleh Samuel, dia berusia 17 tahun. Dan dia sedang dalam pekerjaannya ya. Tuhan memilih
bukan orang yang nganggur, ya, tetapi orang yang sedang bekerja untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yang menjadi judul kita, khotbah pagi ini, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, dan itulah yang perlu kita pelajari pagi hari ini dari seorang Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang begitu besar. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan juga 36a dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pada ayat yang ke-36 bagian A dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ya, saya baca saja, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tapi kita melihat pagi ini bagaimana menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Daud pada pagi hari ini. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Kenapa Daud menyenangkan hati Tuhan? Sehingga kita melihat Tuhan memilihnya menjadi seorang pemimpin besar masih dalam usia yang muda. Nah, kita membaca tadi di dalam Kisah Para Rasul, kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Yang pertama, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Daud dalam masa mudanya, dia memilih selalu memusatkan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Karena dia pintar main seruling dan kecapi. Dan sambil dia diberi tugas oleh ayahnya menjaga kawanan domba, ya, nggak banyak, 1, 2, 3 ekor katanya kakaknya, ya, nggak banyak. Tetapi dalam dia menjaga kawanan domba ini, ya, dia selalu memuji Tuhan, ya, karena dia pintar seluring dan kecapi. Dalam dia bekerja, dia selalu memuliakan Tuhan, ya, dia selalu memuji Tuhan, dan dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia sangat intim dengan Tuhan, ya, sehingga Tuhan memilihnya, ya. Dari 8 bersaudara, maka Daud dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya, dan Tuhan melihat hati Daud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang menyebabkan Daud dipilih menjadi raja. Karena Tuhan melihat hati Daud yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Saat dia dipercayakan dengan tugas yang zaman itu adalah tugas yang sangat rendah, ya, menjadi seorang gembala. Ini diberikan tugas oleh ayahnya. Daud mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Daud mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan inilah yang Tuhan lihat. Pada saat dia percayakan hanya 1, 2, 3 ekor domba, dia menjaganya dengan baik. Dia merawatnya dengan baik. Sedangkan saudara-saudaranya, kalau kita tahu, mereka dipilih menjadi tentara untuk berperang, ya. Tetapi Daud mengerjakan hal yang zaman itu sangat hina, terpinggirkan menjadi gembala. Tetapi apapun itu, Daud melakukan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang pertama yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, di mana Daud benar-benar sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni mengerjakan tugas itu, dan juga dia melakukan kehendak Tuhan, di mana dia selalu
menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujiannya. Kemudian apalagi yang menyebabkan Daud ya menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Apa yang kita ambil dari teladan Daud di sini sehingga Tuhan berkenan? Yang kedua adalah Daud selalu meminta pendapat daripada Tuhan. Saat dia melakukan segala sesuatu keputusan apapun, dia selalu meminta dan selalu bertanya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Daud telah banyak mengalami peperangan pada saat dia menghadapi musuh-musuh. Tetapi kita melihat dia tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepandaiannya. Dia tidak bergantung dengan segala pengawal-pengawal tentara yang ada. Tetapi kita melihat Daud selalu datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Seperti yang kita baca tadi dalam 1 Samuel. Inilah yang menyebabkan Daud berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita juga semua tentu, baik mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, tentu kita selalu ingin menyenangkan hati pemimpin kita, bagi kita yang bekerja. Ada banyak cara yang kita lakukan supaya menyenangkan. Kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan disiplin, kita bekerja dengan jujur, dan masih banyak hal-hal lain yang kita lakukan yang baik karena kita ingin menyenangkan hati pemimpin kita. Bagi anak sekolah, kuliah tentu pun ingin menyenangkan hati orang tua, tentunya menyenangkan hati guru atau dosen kita. Kita berlaku baik supaya menyenangkan. Dan kita melakukan tentu hal-hal yang tidak mendukakan hati orang-orang yang yang memimpin kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia menyenangkan hati Tuhan dengan dia selalu intim bergaul dengan Tuhan, sehingga dia selalu bisa bertanya supaya dia nggak salah mengambil keputusan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah pelajaran kedua yang menyebabkan Daud berkenan di hati Allah, berkenan di hati Tuhan, karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Lalu apalagi yang menyebabkan Allah disenangkan oleh Daud? Pada 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kemudian ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, dari pembacaan ini kita melihat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dari firman Tuhan ini, karakter Daud yang menyenangkan hati Tuhan, di mana Daud selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dia selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Kita melihat pada saat dia akan melawan Goliat,
Dan Saul mengatakan kepadanya, gimana kamu mau melawan dia? Dan dia katakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Inilah yang diingat selalu oleh Daud, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Dan dia selalu merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana menjalani hari-harinya sebagai gembala, walaupun hanya beberapa ekor dari domba yang ayahnya percayakan. Tetapi kita melihat dia menjaganya dengan baik. Pada saat ada binatang-binatang buas yang ingin memangsa, yang ingin mengambil, merampas, maka kita melihat Daud berperang, Daud berjuang untuk menjaga kepercayaannya kepada ayahnya. Saudaraku, inilah juga yang perlu kita merenungkan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat Daud, dia selalu mengingat kebaikan Tuhan memelihara hidupnya. Dan kemudian berikutnya, ya, banyak ini ya, tapi enggak semua ya. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Pada 1 Samuel 17 tadi ayat yang ke-28. Pada ayat 28, 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, ya. Padahal Daud disuruh ayahnya, ya, mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang dalam peperangan. Kita melihat pada saat kakak saudaranya mengatakan hal yang tidak menyenangkan, ya, Daud tetap menerima dengan hati yang lapang. Dia menghindar, dia pergi ke tempat lain, ya, dia nggak mau berbantah dengan kakaknya, karena dia memiliki hati seorang gembala, ya. Daud memiliki hati seorang gembala, di mana dia setia dalam perkara kecil. Seperti tadi saya katakan, menjadi seorang gembala domba dianggap sangat hina pada zaman itu. Tetapi Daud melakukan dengan setia perkara yang kecil yang dipercayakan baginya. Dan inilah yang menyebabkan Daud berkenan di hati Allah, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena dia setia dalam perkara yang kecil. Dia setia melakukan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang keempat ini, yang berkenan di hati Tuhan, memiliki hati seorang gembala, di mana setia melakukan tugas-tugasnya, bertanggung jawab menjaga tugasnya. Dan itulah yang ada dalam kehidupan Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah hal yang dilakukan oleh Daud sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Dia telah menyenangkan hati Tuhan. Dia telah hidup berkenan di hati Tuhan sampai dia menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan berarti Daud tidak pernah gagal. Daud tidak pernah mengalami hal yang mendukakan hati Tuhan. Pernah. Kalau kita membaca kisahnya pada saat dia melakukan persinahan dengan Betseba dan merencanakan hal yang tidak baik buat suami dari Betseba, yaitu Uria. Tetapi kita melihat Daud
cepat untuk bertobat, ya, nggak berlama-lama, tidak membiarkan dia dikuasai oleh dosa. Saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, maka Daud lekas bertobat, meninggalkan segala hal yang tidak baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada konsekuensi yang dialami. Dia mengalami, ya, dia mengalami hukuman, dia mengalami akibat dari dosanya. Kita tahu anaknya yang dari Betseba itu meninggal, bukan? Dan dari itu, ya, setelah itu kita membaca, kalau kita baca terus kisah Daud, maka dia banyak mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Itulah akibat dari dosa yang dilakukannya, ya. Kita membaca kisah bagaimana anaknya laki-laki menghampiri anaknya wanita, ya, bukan perkara yang menyenangkan, ya, perkara yang sangat menyakitkan hati Daud. Kemudian anaknya lagi laki-laki membunuh, ya, karena nggak senang perbuatan saudaranya, dia membunuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi kita melihat dia terus rindu, ya, untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan hingga sampai akhir hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya hanya memaparkan 4 hal, ya, yang menjadi perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Kita kembali bagaimana dengan kehidupan kita. Adakah kita telah menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita telah berkenan di hati Tuhan? Adakah kita sudah bergaul intim dengan Tuhan, ya? Karena itu yang berkenan di hati Tuhan yang dilakukan oleh Daud. Kita semua tentu rindu berkenan di hati Tuhan. Kita semua rindu berkenan dan disenangi oleh Tuhan. Maka belajarlah dari karakter Daud ini. Dia memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan saat dia menghadapi peperangan besar, menghadapi Goliat yang begitu besar. Dia percaya kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan hari-hari ini, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tetap memiliki kepercayaan yang sungguh. Tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita terus rindu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Supaya segala apa yang menjadi harapan kita, kerinduan kita yang terbaik yang Tuhan lakukan, lakukanlah terlebih dahulu bagian kita. Kecil untuk Tuhan memberkati kita. Kemudian hal yang kedua, yang tadi kita belajar bagaimana Daud, di mana dia selalu meminta pendapat dari Tuhan, selalu menanya keputusan Tuhan. Tapi kalau kita melihat hari-hari ini, banyak kali kita sebagai manusia yang sekolahnya mungkin sudah tinggi, ya, kita sudah kuliah di beberapa tingkat atau jurusan segala macam, sehingga kadangkala kita mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak meminta petunjuk Tuhan, padahal Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ambillah itu, karena Tuhan mau kita selalu meminta petunjuk Tuhan dalam kita mengambil keputusan apapun itu, ya. Selalu kita mau tanya kepada Tuhan, karena kita rindu hati Tuhan disenangkan, ya. Hati Tuhan berkenan, ya, untuk segala apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga tadi, Daud selalu mengingat kebaikan Tuhan yang memeliharanya dari segala macam tantangan, dari segala macam hal yang akan merusak kehidupannya. Ini pun penting bagi kehidupan kita kalau kita rindu berkenan di hati Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kadangkala kita menjadi orang yang pelupa, bukannya?
Kita ditolong dengan tantangan ini, kita ditolong dengan kesehatan, kita sembuh. Tapi setelah kita nyaman, kadangkala kita melupakan semua itu. Kita berubah gak setia kepada Tuhan. Tapi saat kita menghadapi lagi berbagai macam pergumulan hidup, baru kita mulai ingat Tuhan. Baru kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi belajarlah dari Daud, dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Aduh, apa sih kebaikan Tuhan? Ya, kadang saya berdoa sudah sekian tahun gak dijawab-jawab. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat engkau menarik nafas hidup, itulah kebaikan Tuhan. Itulah kehadiran Tuhan di hidupmu. Jadi jangan tanya kenapa Tuhan gak jawab doa saya. Kalau kita masih bernapas hari ini, itulah jawaban doa dari Tuhan. Belajar dari kehidupan Daud. Walaupun kita tahu juga ada kekurangan, karena dia juga manusia. Tapi belajar dengan hal-hal yang baik. Bukankah suatu hal yang luar biasa pada saat Tuhan bilang, aduh, ibu ini, bapak ini, anak muda ini, saya pilih untuk menerima berkat besar ini karena dia telah menyenangkan hatiku. Dia berkenan di hatiku. Bukankah ini kerinduan kita? Ingat selalu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, teladan yang Daud berikan kepada kita. Daud mempunyai hati seorang gembala. Hati seorang gembala adalah hati orang yang setia. Mengerjakan perkara yang hina di mata manusia, tetapi di mata Tuhan itu berharga. Sehingga di dalam Injil Matius mengatakan, Matius pasal 20, Matius pasal 20, ayatnya yang ke-26. Matius 20 ayat 26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saat kita rindu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, menjadi orang yang luar biasa, maka kita hidup dalam kerendahan hati menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku, bukan gampang menjadi seorang pelayan. Kadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita harus mengalami berbagai macam pengalaman hidup. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Menghadapi jemaat Tuhan gak mudah ya, gak gampang. Seorang pelayan, entah dia opsir setempat ya. Kita sebagai opsir ya, yang datang dan pergi gak mudah menghadapi ya. Kalau kita gak memiliki hati seorang gembala ya, kita bisa tinggalkan pelayanan ya. Bisa tinggalkan pelayanan karena banyak tuntutan jemaat ya. Hampir 4 tahun kami di sini ya. Pasti kalau Natal rame ya. Satu mau didandani rame ya. Yang lain pesan Ibu Mayor nggak usah terlalu banyak hiasan, nggak penting gitu ya. Nah, berapa hari ini kami sama Sersan Wasda ya saling mengingatkan ya hal-hal yang penting ya. Sersan Wasda bilang sama saya, Ibu Mayor, nggak usah lagi ada roti tebusan ya. Kan jemaat nggak cari roti. Baik ya. Saya bilang bagus. Saya senang gitu ya. Nah, kemudian hari kemarin saya melihat lagi anggaran ini mau hari ulang tahun ya. Saya lihat Cik Melani kirim anggaran beli balon gitu ya. Kok mahal sekali gitu ya. Saya bilang sama Cik Melani, bilang sama ketua ya, terlalu besar. Kan orang jemaat nggak datang lihat balon, nggak cari balon gitu ya. Nah, ini hal-hal kecil ya, tapi kami saling mengingatkan hal yang penting itu baik ya. Jadi kalau kita mau pikir-pikir, si ini bilang begini ya, AC-nya ada
penahannya, tukang AC bilang jangan dipasang, waduh, bisa pergi kita ya. Kalau mau dengar, nggak memiliki hati seorang gembala ya, dengar ibu ini dengar, bapak ini dengar, anak muda ini, kalau nggak memiliki hati seorang gembala, kita bisa udahlah ya, tinggalkan. Tapi ini perlu dalam hidup kita, supaya kita berkenan di hati Tuhan untuk mendengarkan semuanya ya, dan dengan bijaksana untuk mengambil setiap keputusan ya, menghadapi semua dengan hidup dalam kerendahan hati, karena kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kemudian saat kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kita belajar dari Daud. Dia selalu datang memohon pengampunan. Dia langsung datang memohon pengampunan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur ya, bagaimana Daud, Mazmur 25, Mazmur nomor 25 ayat yang ke-11 dikatakan oleh firman Tuhan, Mazmur 25. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Saudaraku, kita belajar supaya Daud tetap berkenan, dia selalu datang ya, mohon pengampunan Tuhan. Namanya kita manusia ya, masih banyak keterbatasan kita. Maka marilah kita selalu mohon ampun kepada Tuhan ya. Sehingga di dalam doa Bapa kami memang kita diajarkan untuk mengampuni ya, mengampuni kesalahan orang supaya kita pun diampuni. Saudaraku, inilah pelajaran penting supaya kita berkenan di hati Tuhan. Bukankah ini kerinduan kita supaya kita berkenan setiap hari, setiap saat? Kenapa kita rindu berkenan? Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ya, jadi selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang kita tetap didapati ya, melakukan kehendaknya, setia di hadapan Tuhan. Kita tetap hidup percaya walaupun dunia semakin sulit, keadaan semakin berat hari-hari ini, tapi kepercayaan kita tidak digoyahkan oleh apapun. Mari kita tetap menjadi penyembah yang benar. Kita tetap mau mengagungkan Tuhan dan hidup selalu di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita, untuk kita rindu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Belajarlah dari kehidupan Daud. Saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan mampu menghadapi, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau Daud disertai, saya percaya kita pun akan terus disertai oleh Tuhan, karena itu jaminannya bagi hidup kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Mayor akan membimbing doa. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Belajar dari Daud menjadi sesuatu yang menarik untuk kita selalu renungkan, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara melihat Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud, saudara-saudara sekalian, maka kita bisa belajar bahwa kekuatan doa menjadi kekuatan yang luar biasa yang boleh dimiliki dan dialami oleh seorang bernama Daud. Saya coba melihat ada hampir 30 gubahan doa, pujian doa yang dibuat oleh Daud. Itu membuktikan tentang kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah kemenangan, saudara-saudara sekalian. Selalu kita ingin bagaimana gereja ini bertumbuh. Selalu kita ingin bagaimana gereja ini semakin hari diberkati oleh Tuhan. Selalu ingin mengatakan bahwa setiap departemen selalu bisa bekerja dan berusaha untuk menangkan jiwa-jiwa. Saya mau katakan, kau harus berdoa. Saya coba mengajak saudara-saudara sekalian, setiap pengurus-pengurus himpunan, mari datang berdoa. Mari kita buktikan bahwa kekuatan doa menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang nggak bisa berjalan dengan pikiran kita, saudara-saudara sekalian. Daud seorang yang kecil, Alkitab bilang tadi apa? Parasnya aja tidak paras yang garang, ya kan? Paras yang tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagaimana dia bisa berhasil, saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin bangsa yang besar? Karena dia masuk dan selalu ada Tuhan dalam doa-doanya. Kalau saudara mau PKP diberkati, kalau saudara mau PKB diberkati, kalau saudara mau sekolah minggu diberkati, kalau saudara mau WASDA diberkati, kalau saudara mau GPS diberkati,
Kalau saudara mau ibadah-ibadah kesucian tebusan diberkati, mari datang berdoa kepada Tuhan. Iya kan? Kalau ibadah-ibadah hari Kamis setiap PD kita nggak mau datang, membawa setiap himpunan-himpunan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Hati seorang gembala adalah hati yang mau datang bertemu dengan Tuhan. Saya mau katakan gak akan bisa. Gak akan bisa kita mengandalkan kekuatan kita untuk memajukan pelayanan himpunan di mana Tuhan percayakan kita untuk melayani. Kecuali kita hanya datang dengan doa. Logika kita berpikir tidak akan bisa. Teman saya bilang sama saya, bro, saya mau ke Sumba, saya mau singgah di Surabaya, bro, boleh nggak saya datang ke sana? Saya mau khotbah di sana minggu depan. Bilang minggu depan, saudara. Dia seorang ofisir yang akan mendapat gelar doktor, gitu. Tapi saya bilang sama dia, berdiskusi bahwa kekuatanmu akan berhasil karena doa. S3mu pun nggak akan membuat engkau akan diberkati Tuhan. Karena apa? Tadi Alkitab jelaskan firman Tuhan, keterbatasan saudara dan saya. Saya rindu gereja ini diberkati. Selalu saya katakan saya nggak pernah tahu berapa lama di tempat ini, saya nggak pernah pikir berapa lama. Tapi selama saya ada di tempat ini, saya mau saudara diberkati. Saya mau gereja ini diberkati. Nggak dengan kekuatan saya, tapi tiap pagi saya harus datang berdoa di tempat ini. Setengah 5 pagi saya harus berlutut dan katakan, Tuhan, berkati gerejamu, berkati umat. Ngapain saya bangun pagi-pagi? Dan saya bilang saya tahu ada waktu Tuhan akan dengar doa itu. Mari saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau mengalami urapan, mengalami berkat, mengalami perubahan, mengalami kemajuan, mengalami kekuatan dan kesehatan, belajar dari Daud, hidup dalam doa, kedekatan kepada Tuhan, hati seorang gembala yang tidak selalu mengatakan kenapa begini dan kenapa itu, mendengar kata-kata yang tidak baik. Dia terus maju untuk melihat bahwa Tuhan yang harus dia layani. Kuasamu nyata dalam kelemahanku Tuhan. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Inilah yang Daud lakukan dan dia alami, saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar untuk melihat ini. Tanggalkan keegoisan, tanggalkan kekecewaan, tanggalkan kesakitan hatimu dan apapun. Lalu saya katakan, selalu melihat Tuhan. Kalau saudara lihat manusia, saudara kecewa. Kan? Lihat saya, saudara kecewa lihat saya. Oh, Mayo ini kok begini? Iya. Saya manusia, saudara sekalian. Saya sakit dicubit. Kan? Saya sakit dicubit. Saya sakit hati karena saya tersinggung. Tapi saya melihat Tuhan saya layani. Dan saya terus maju untuk melayani, mengembalakan saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan saya, dalam kelemahan saudara sekalian, maka percaya waktu kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Ada waktu yang baik untuk kita berdoa. Jangan keraskan hati. Jangan lihat saya suruh berdoa, tapi lihat Tuhan. Yang hari ini dia siap untuk memberkati engkau. Yang hari ini dia siap untuk memberkati hatimu. Yang hari ini siap untuk boleh menyembuhkan, untuk memulihkan kehidupanmu. Ada bangku anugerah selalu berlutut. Di tempat dudukmu selalu lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Jangan jadikan ibadah yang kau datang hari ini sebagai hal yang biasa. Oh, hari Minggu saya beribadah, datang gereja. Ada gunanya saudara sekalian. Saya cerita waktu kita lagi ibadah, waktu lagi kuliah ada hybrid terus. Pas kita lagi kuliah tiba-tiba ada masuk dari di kelas kita. Siapa nih yang ngorok? Banyak orang lagi ikut hybrid yang ketiduran saudara sekalian. Kadang-kadang kita seperti itu. Gimana kita mengalami berkat? Gimana kita menemui kuasa Tuhan? Datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Daud datang dengan kesungguhan. Dia katakan dalam Mazmur 23 pada ayat yang terakhir, aku selalu mau rindu ada dalam rumah Tuhan. Mari saudara sekalian, saya mau hari ini kau terima mukjizat. Hari ini kau terima urapan. Hari ini kau terima kemenangan. Hari ini hatimu dipulihkan. Hari ini hidupmu dipulihkan. Hari ini kau disembuhkan. Karena apa? Kuasa Tuhan itu nyata atas hidupmu.
Kuasanya nyata atas kelemahan, dan kekuatannya akan selalu menopang seluruh hidup. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, waktu kita untuk berdoa, lakukan dan lakukan itu kepada Tuhan. Bawalah doamu. Untuk orang-orang lain kau doakan mereka. Untuk siapapun kau doakan, untuk dirimu doakan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidup. Dari mana datang pertolonganku? Amin. Hanya Yesus pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kita orang yang lemah, saudara sekalian. Saudara gak punya kekuatan apa-apa, kecerdasanmu pun gak ada apa-apanya, karena engkau adalah orang yang lemah. Saya orang yang lemah, tapi kita perlu datang kepada Tuhan, karena kita tahu Dia yang akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup. Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong saat susah. Aku susah, tapi aku tahu Engkau menolong saat aku susah. Kau tempat perlindunganku. Dan perisai hidupku. Apakah hari ini hatimu susah? Apakah hari ini hatimu susah, saudara sekalian? Apakah hari ini hatimu menangis? Apakah hari ini kau sedang menghadapi hati yang berduka cita? Saya mau katakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Hati kita susah karena kebutuhan hidup. Hati kita susah karena sakit penyakit. Hati susah kita karena pekerjaan. Mungkin hati kita susah bagaimana kita menafkahi pendidikan anak-anak kita, kebutuhan-kebutuhan sekolah, kebutuhan-kebutuhan kuliah. Keadaan ekonomi sulit, kita susah. Tuhan, aku susah. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhanlah penolong di saat saudara dan saya susah. Ini kekuatan. Ini sebagai sebuah air yang ada di tengah gurun yang begitu sangat kering, tapi ada air yang mengalir. Mari ambil waktu berdoa hari ini. Dengan pujian ini sekali lagi, ada saudara yang berlutut. Mungkin masih ada yang mau datang di bangku anugerah, lakukan itu hari ini, saudara sekalian. Saya mau hari ini engkau tidak susah lagi. Tuhan mau gak susah lagi. Tuhan mau gak susah. Kuasamu Tuhan, kuasamu Yesus. Haleluya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku.
persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, Engkau perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Saya mau doa saudara sekalian. Kita akan nyanyikan pujian sekali lagi. Saya rasa dan saya merasakan bahwa roh Tuhan sedang ada di tempat ini. Dia sedang bekerja atas hidup. Dan saya mau katakan hari ini, kalau engkau mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Kalau engkau ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang letakkan tangan atas kepalamu masing-masing. Dia sedang letakkan tangannya atas kepalamu masing-masing hari ini. Kita nyanyikan kornya sekali lagi. Kalau saudara mau di bangku anugerah, lakukan itu. Kalau saudara mau berdiri, lakukan itu hari ini. Saya mau katakan hari ini, kau harus pulang dengan lawatan Allah hari ini. Kau harus pulang dengan tuntunan roh itu hari ini. Engkau harus pulang dengan sebuah pemulihan hari ini. Mari kita lakukan doa itu hari ini. Kalau mau bangku anugerah, lakukan. Ingin beri, lakukan. Setelah saya akan berdoa. Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Tempat persembunyianku, tempat persembunyianku. Engkau penolong Tuhan. Engkau penolong Di saat aku susah di Tuhan. saat susahku, Tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau menara di lawatan Tuhan. Arahkan hatimu, rasakan hari ini Tuhan sedang letakkan tangannya di atas kepalamu hari ini. Katakan, engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara kami Tuhan. Engkau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba sangat percaya hari ini. Hamba sangat percaya hari ini bahwa Tuhan ada di tempat ini. Hamba sangat percaya hari ini bahwa tangan Tuhan sedang Tuhan taruh atas setiap umat-umatmu yang ada di gerejamu hari ini. Hamba percaya dan sangat percaya bahwa roh Allah sedang bekerja atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri di tempat duduk kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan letakkan tangan-Mu atas hidup mereka. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa itu. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan Tuhan nyatakan atas hidup mereka Bapa. Hamba berdoa untuk kami yang duduk pada kami masing-masing, yang kami pun sedang berdoa. Kiranya hari ini apapun kesusahan kami, di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memulihkan kami, karena kami Engkaulah sumber kekuatan kami. Hamba berdoa untuk kami yang datang di bangku anugerah, di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami. Mungkin kami sedang datang dengan kesusahan hati kami.
untuk kebutuhan hidup, untuk anak-anak, untuk keluarga, pekerjaan, dan apapun Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau pertolongan bagi hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan semua umat-umat-Mu, Bapa. Mereka nggak bisa hadir karena kelemahan tubuh mereka. Tuhan, sembuhkan dan sehatkan mereka. Kami ingat bagi Bapak Robert yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkan dia. Terima kasih untuk berapa yang telah sembuh. Ada Ibu Esther Kathleen, terima kasih sudah sembuhkan mereka. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain Kau sudah sembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk orang-orang tua kami yang boleh hadir. Kami berdoa Engkau berkati Bapak dan Ibu Suryo. Tuhan, lihat orang tuanya begitu setia. Tiap minggu mereka datang, mereka sudah lanjut usia. Terima kasih untuk teladan hidup mereka. Ada Bapak Joni, ada Ibu Mayor Selamat, sudah tua-tua dan yang lainnya, saudara-saudara. Tuhan, Kau melihat mereka semuanya. Hamba gak bisa sebut mereka. Berdoa Engkau akan dengar dan berkati mereka. Kami ingat Bapak Soekarno juga, Tuhan. Tuhan juga jamah orang tua kami ini. Engkau sehatkan dan pulihkan kesehatannya, Bapak. Hamba berdoa untuk yang lainnya, Bapak. Yang ada di luar kota, Tuhan juga berkati mereka. Ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda. Ada juga kami berdoa bagi Dana. Tuhan, berkati mereka semuanya. Kiranya Tuhan, kami semua disatukan dalam kasih Tuhan. Orang-orang tua kami gak bisa hadir, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, Bapa. Terima kasih bagi hamba-Mu, Mayornya Tambu sudah memberikan firman. Diberkati Tuhan, diurapi oleh dalam kuasa daripada Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Ibu Ida yang sudah melayani, Tuhan juga berkati dia. Dalam masa kehamilannya dia masih bisa melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan berkati dia, sehingga anugerah yang terindah Tuhan berikan atas keluarga dengan bersama dengan Pak Erwin. Berkati kami sudah melayani dengan singgas. Hamba tumpang tangan, diberkati kami oleh Tuhan. Dalam hidup pribadi keluarga, diberkati Tuhan. Para pemain musik, hamba berdoa, tumpang tangan diberkati oleh Tuhan. Mengatur sound system, diberkati Tuhan. Mengatur ibadah online ini, diberkati Tuhan. Menghabiskan LCD, hamba berdoa, diberkati Tuhan. Tim kolektor, diberkati Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Inilah doa kami, Bapak. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Bapak. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Engkaulah, katakan itu sama-sama. Hati, katakan sama-sama itu, saudara sekalian. Kau pulang dengan kekuatan ini. Kau pulang dengan kekuatan ini. Kau pulang dengan kata-kata lagi. Dia penolong hidup saudara dan saya. Waktu kita sedang susah, maka Dia menolong saudara dan saya. Haleluya. Dialah menara saudara dan saya. Daud katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, kata Daud, bahwa Dialah sumber kekuatan dalam hidupku. Engkaulah sumber Tuhan dan hatiku. Haleluya. Tempat persembunyianku. Haleluya. Engkau menolong
sangat baik. Dia sangat baik. Dia Yesus yang luar biasa. Haleluya. Jadi karena Yesus menara, jadikan dia perisai atas hidupmu, maka kemanapun kita pergi, perlindungan Tuhan yang ada bagi kita. Haleluya. Tuhan berkati kita. Saudara-saudara sekalian, minggu ini kegiatan kita seperti biasa, ada sekolah minggu. Masih ada, Bud, ya? Sekolah minggu dan juga ada ibadah tebusan untuk hari ini. Minggu depan kita ada kegiatan wasda dan juga PKP ya, Pak Freddy, ya, benar ya. Ada wasda dan PKP dan ibadah kesucian, ada ibadah tebusan dan juga ibadah sekolah minggu. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dan juga doa penutup oleh Ibu Mari Pemula kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati, mulai dari anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Kami tetap ingat Bapak Sugiono, Tuhan lawat dia hari ini. Tuhan berikan dia ketenangan, dan juga Ibu Tuhan berkati. Kami ingat juga bagi Ibu Sindong, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada ibadah hari ini, Bapak Ibu Sri, Ibu Siti, dan juga Bapak Sarbani. Tuhan berkati bersama dengan Ibu. Mereka adalah orang-orang yang lanjut usia yang setia dalam peribadahan dan pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami ingat juga bagi Tante Santoso, Tuhan juga memberkati Bapak. Tuhan tolonglah semua orang-orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas hati mereka. Bapa di sorga, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang sedang dalam perjalanan keluar kota, mereka akan bekerja mulai hari esok. Tuhan dahului setiap langkah mereka, kemanapun mereka pergi bekerja, berusaha, berjuang untuk memenuhi hidup mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil segala yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.